Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Beijing, Tiongkok, kita sudah terhubung dengan Bapak Jauhari Oratmangun, Dubes RI untuk Tiongkok. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Jauhari, apa kabar Pak? Selamat siang, Mbak. Kabar baik dari Beijing. Beijing sudah aman. Ralat saja tadi itu bukan lockdown, hanya pembatasan. Kalau lockdown kan berarti sudah tidak ada pergeseran penduduk maupun kendaraan dan lain-lain. Beijing masih seperti biasa, hanya disiplin ditingkatkan. Baik, karantina wilayah ya Pak ya. Kabarnya sejumlah area di Beijing Ya, di karantina wilayah, bagaimana perkembangannya Pak? Terutama nasib WNI yang saat ini ada di Beijing Pak. WNI semua aman-aman saja. Itu karantina bukan berarti lockdown, jadi hanya dibatasi pergerakan orang, tetapi tidak yang ditutup seperti Wuhan dan Hubei. Jadi di Beijing di dua wilayah, saya tinggal di wilayah Chaoyang, biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Hanya memang tingkat disiplin masyarakatnya itu diminta untuk ditingkatkan lagi. Sementara kunjungan ke berbagai pusat-pusat perbelanjaan, ke hotel, kemarin saya jalan-jalan juga, seperti biasanya saja, cuma semua memakai masker dan lain-lain. Oleh pemerintah kota Beijing sejauh ini, apakah bagi pusat-pusat perbelanjaan diberlakukan jam-jam operasional tertentu Pak? Enggak juga, masih tetap. Tadi malam saya sampai jam 10 di pusat perbelanjaan. Seperti biasa, hanya kita kalau masuk ke pusat perbelanjaan, ke tempat umum, kita harus tunjukkan health kit kita. Jadi ada di handphone kita, jadi statusnya harus hijau. Lalu kemudian diukur suhu badan. Begitu juga kalau mau masuk ke toko atau restoran. Jadi disiplinnya aja yang ditingkatkan. Baik, Pak Jauhari, yang berikutnya kabarnya per 1 Januari tempat hiburan dibatasi, bahkan masyarakat diminta untuk menghindari perjalanan jika tidak perlu. Ini dilakukan untuk memutus rantai penularan virus corona yang kembali muncul di kota Beijing juga. Bisa dijelaskan Pak, seperti apa kebijakan pemerintah di sana? Jadi begini, di Beijing itu kasus sejak 14 November, 14 Desember itu 13 kasus dari 20 juta penduduk. Tetapi tingkat kehati-hatian itu dimintakan lagi ke masyarakat, sehingga dihimbau supaya tidak melakukan perjalanan-perjalanan yang tidak perlu. Karena kalau misalnya kita keluar Beijing, itu selain health kit, kita harus PCR test. Kalau kita dari kota lain ke Beijing, harus PCR test dan health kit itu harus di-upload juga. Sementara itu perjalanan dari luar negeri memang selama ini ditutup khususnya di kota Beijing. Tetapi bisa masuk dari kota-kota lainnya dengan arrangement khusus. Lalu dari kota tersebut di karantina 14 hari, sekarang karantinanya ditingkatkan jadi 21 hari sampai 28 hari. Baru kemudian masuk ke Beijing. Baik, Pak Jauhari, saat ini Indonesia sendiri baru menerima kembali vaksin Sinovac sehingga total ada 3 juta dosis di Indonesia. Sejauh ini bagaimana perkembangan vaksin di sana? Apakah sudah dibagikan secara merata, Pak? Pak Jauhari? Pak Jauhari, apakah terdengar Pak suara saya, Pak? Baik, Pak Jauhari? Baik, tampaknya kami mengalami gangguan teknis, gangguan telekomunikasi, dan nantinya kami akan mencoba untuk menghubungi kembali Pak Jauhari. Terima kasih Dubes RI di Tiongkok, Pak Jauhari, atas kerjasamanya untuk bisa meluangkan waktu bersama seputar News Siang RCTI. Tetap sehat selalu Pak, dan selamat beraktivitas kembali.